adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Iya, hari ini ada Lau Sudani dan Lau Suwarni. Kita akan bersama-sama beribadah ya adik-adik ya. Semuanya udah siap, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin dalam hati langsung berdoa ya. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah kami akan kembali lagi beribadah Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau memuji dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang sukacita untuk Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Nah adik-adik, masih dalam suasana Natal, kita akan menyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, la. Memberitakan kabar Natal, la. Hari Natal sungguh senang.
sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya adik-adik kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Dengan sikap satu tangan di dada ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. adik-adik sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik bisa mempersiapkan uang yang akan dipersembahkan di dalam amplop atau di dalam celengan. Nanti bila tiba waktunya kita sekolah minggu bisa beribadah di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan yang sudah terkumpul ke gereja. Atau adik-adik bisa mempersembahkan sekarang dengan men-scan barcode yang ada di layar. Ya, nah misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000 harus menambahkan angka 01 di belakangnya. Contohnya 100.001. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita akan mempersembahkan dan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekarang kita akan berdoa persembahan
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, setiap saat ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dan hari ini juga kami bersyukur kami boleh membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati Papa dan Mama sehingga kami diberi uang untuk membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, lagu berikutnya mengingatkan kita bahwa selagi kita masih punya kesempatan, kita harus mempergunakan hidup kita untuk bisa memberikan pengabaran Injil kepada orang-orang sekitar kita. Kita nyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hatinya, duduk dengan yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan. Dan kini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan, kesehatan, kekuatan. Pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara pada kami sehingga kami bisa mengerti, dan tolong hamba-Mu ini dan juga setiap los yang lain untuk di dalam pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita akan melanjutkan tema-tema kita yang sebelum-sebelumnya. Mengenai apa adik-adik? Tema sepanjang minggu-minggu sebelumnya? Kemah suci. Betul sekali. Betul. Saya akan tampilkan ya, pemandangan yang sangat indah. Adik-adik bilang indah nggak ini? Enggak. Indah apa enggak? Enggak. Hah? Indah. 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 Ya, indah ya. Indahnya di mana? Di bait sucinya. Di kemah suci. Kemah sucinya ya. Oke. Kemah sucinya dan juga kemah-kemah sekitarnya. Di mana Allah dalam simbol awan ini hadir bersama umat-umatnya. Harmoni antara Tuhan dengan umatnya. Meskipun di padang gurun ini panas, tapi kemungkinan tiang awannya ini kemungkinan lebar kali ya. Jadi mungkin sebagian menutupi kemah-kemahnya, jadi nggak terlalu panas.
Oke, jadi minggu-minggu sebelumnya kita belajar mengenai kemah suci. Adik-adik ada yang masih ingat kenapa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun? Agar dapat menyembah Allah. Betul. Supaya mereka bisa menyembah Allah. Betul sekali. Oke, kita juga belajar mengenai susunan kemah-kemahnya. Kita juga belajar bagaimana ahli-ahli di Israel diberikan instruksi untuk membuat kemahnya, membuat tiang-tiangnya, peralatannya, bordir-bordirnya, dengan lapisan-lapisan emas di dalamnya, juga dengan peralatan-peralatannya. Rambut perjanjian, ini untuk bakaran, ini kendil, lilin untuk menyalakan penerangan di dalam, ini meja roti. Untuk pembasuhan air ini, dan juga ini untuk, kira-kira apa ini? Yang besar ini, yang ada asap-asap nih. Untuk persembahan. Persembahan, betul. Untuk korban bakaran ya. Jadi hewan korban dibakar di sini. Kemudian kita juga belajar mengenai imam dan imam besar. Ya, imam besar pada saat itu siapa? Harun. Harun, betul. Ini baju-bajunya, ini baju imam besar ya. Ada pakai sorban, ada pakai efod di luar dengan 12 batu. 12 batu ini melambangkan apa? 12 suku Israel. 12 suku Israel, betul. Betul, lalu di bawahnya ada lonceng kecil-kecil dengan delima. Ya. Ya, ini yang sudah kita belajar dari minggu-minggu lalu. Kemudian kita hari ini lanjut mengenai hari raya. Ya. Jadi setelah Tuhan menetapkan bangunlah kemah suci bagiku, bangunlah bikin baju imam bagiku, Tuhan juga menetapkan hari-hari raya. Nah, di antara hari-hari raya ada satu hari raya yang amat khusus yang dirayakan 1 tahun sekali, namanya Hari Raya Pendamaian. Adik-adik kira-kira bisa tebak nggak Hari Raya Pendamaian itu apa? Natal bukan Lasa. Natal bukan. Dari katanya pendamaian. Kira-kira apa? Ada. Ya, Hari Raya Pendamaian itu adalah untuk mendamaikan dosa manusia dengan Tuhan. Jadi Hari Raya Pendamaian. Itu mereka harus rayakan 1 tahun sekali. Seperti mereka keluar dari Mesir, itu mereka juga rayakan peringati 1 tahun sekali. Hari-hari raya lain seperti hari raya hasil pertama dan lain-lain. Nah, khusus untuk Hari Raya Pendamaian ini hanya bisa dikerjakan oleh imam besar, yakni Harun. Di mana khusus hari itu dia bisa masuk ke dalam ruangan yang di dalam ini. Ini namanya ruangan apa? Ruangan kudus. Ruangan apa? Kudus. Bukan, ini ruangan kudus yang di luar. Ini ruangan kudus. Yang di dalam ini, yang private. Ruangan titik-titik kudus. Ruangan titik-titik Tuhan. ruangan Maha Kudus. Ruangan Betul. Tuhan. Ruangan Maha Kudus ya. Maha Di Kudus. luar ruangan kudus, di dalam Maha Kudus. Di sini hanya imam besar masuk 1 kali dalam setahun di dalam mengadakan upacara Hari Raya Pendamaian. 1 kalinya dia masuk ke dalam untuk merayakan Hari Raya Pendamaian. Oke, Hari Raya Pendamaian itu Laus akan ceritakan secara
singkat kronologisnya. Di hari itu Imam Harun menyiapkan seekor lembu. Lembu itu dia korbankan dan darahnya dia harus percikan ke dalam tabut perjanjian. Di luar tabut perjanjian dia percikan. Oh ya, upacara-upacara yang kita pelajari di sini di zaman Israel dulu itu semuanya adalah gambaran akan apa yang Allah kerjakan bagi kita ya. Nanti Losa akan jelaskan. Jadi pertama Imam Harun mengorbankan lembu untuk darahnya dipercikan ke tabut perjanjian untuk menyucikan bagi dirinya sendiri karena Harun juga manusia berdosa. Meskipun dia sebagai jabatan imam besar, dia harus menyucikan dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah dia suci, dia lalu membawa domba untuk darahnya juga diambil dan untuk dikorbankan di sini nanti. Lembu untuk penyucian dirinya sendiri, domba untuk korban bakaran. Setelah itu, dia akan membawa 2 kambing. Nah, 2 kambing ini akan diundi. Kalau dapat untuk Tuhan, kambing itu akan dikorbankan. Kalau dia untuk sebagai kambing hitam, dia akan dilepaskan. Adik-adik mengerti nggak istilah kambing hitam di sini? Jadi bukan warna hitam ya. Jadi ada istilah kamu sebagai kambing hitam. Nah, itu artinya apa? Adik-adik ngerti nggak? Orang yang tidak bersalah disalahkan. Betul, kambing hitam itu istilahnya. Jadi sama. Dia menjadi kambing hitam karena dia disalahin. Ya, misalnya Greta misalnya di kelas Greta ribut, lalu guru di kelas marah. Kalian kenapa ribut? Siapa yang mulai? Nah, semua teman-temannya diem, lalu menunjuk ke Greta. Nah, Greta jadi kambing hitam untuk menanggung kesalahan satu kelas. Begitu juga dengan kambing hitam di sini. Jadi ada 2, Harun akan membawa 2 kambing, diundi. Kalau dia dapat untuk Tuhan, dia akan dikorbankan. Tetapi kalau dia dapat undian sebagai kambing hitam, yaitu untuk menanggung dosa seluruh bangsa Israel, dia akan dilepaskan ke padang gurun. Nah, Harun membawa darah untuk kambing yang dikorbankan bagi Tuhan ke dalam, dan dia juga membawa ukupan, yaitu rempah-rempah yang ditaruh di dalam kayak incense, jadi berasap, sehingga asapnya itu akan menutupi tabut perjanjian, sehingga Allah bilang Harun tidak akan mati karena asap dari ukupan itu akan menaungi Harun. Harun kemudian memercikan darah kambing yang dikorbankan itu ke dalam sini, juga ke benda-benda di dalam ini untuk menguduskan benda tersebut. Nah, darah kambing itu dipercik ke benda-benda ini untuk menguduskan benda-benda ini yang dipergunakan. Dan darah itu juga untuk pengampunan dosa seluruh bangsa Israel. Kemudian kambing yang satu lagi yang dapat undian sebagai kambing hitam, itu Harun meletakkan kedua tangannya ke kepalanya sebagai simbol seluruh dosa bangsa Israel selama 1 tahun itu ditransfer ke kambing hitam. Kemudian kambing hitam dibawa ke padang gurun dan dilepaskan di situ. Jadi ini adalah gambaran akan apa yang Allah kerjakan bagi kita di masa sekarang ini. Untuk lebih jelasnya langsung udah siapin video supaya kalian bisa lebih lebih jelas lagi. Lose akan play sambil Lose ceritakan detail-detailnya. Jadi ini adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk Musa bilang ke Harun bahwa Harun ini Harun harus masuk ke dalam ruangan Maha Kudus tahun sekali untuk mengadakan
upacara pendamaian bagi bangsa Israel. Ia harus mengorbankan seekor lembu jantan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan harus mengenakan pakaian kudus, yaitu pakaian putih ini. Jadi kalau hari-hari upacara lainnya Harun pakai jubah imam besar yang tadi yang ada 12 batu dan lain-lain. Untuk upacara pendamaian dia hanya mengenakan pakaian putih. Pakaian kudus yang Tuhan tetapkan untuk Harun pakai. Dan Harun harus membersihkan dirinya dengan air untuk membasuh tubuhnya. Kemudian dia akan bawa 2 kambing yang akan diundi. Kambing mana yang akan hidup, kambing mana yang akan mati dikorbankan. Undiannya memakai 2 batu, Umim dan Turim. Mungkin kalian akan belajar lebih lanjut ini di masa-masa mendatang. Ini lembu yang akan dikorbankan untuk penghapusan dosa bagi Harun dan keluarganya. Darahnya dikumpulin dalam satu wadah. Harun masuk dengan ukupan incense yang berasap, supaya asapnya itu bisa menaungi dia dan dia tidak mati. Dia mencampur rempah-rempah supaya mengeluarkan asap ya. Tapi di sini asapnya nggak kelihatan. Tetapi waktu itu asapnya akan terlihat dan akan menaungi tabut ini. Harun memercikan darah lembu ke tabut perjanjian dan juga kambing yang dikorbankan, darahnya diambil, kemudian dipercikan juga ke dalam tabut, ke atas tabut perjanjian 7 kali. Ya, sebentar, langsung lanjut. Kemudian darah itu juga dipercikan ke tempat-tempat di dalam kemah. Iya, kenapa? Tidak ada suaranya. Iya, nggak apa-apa, biar Lause bisa jelasin. Karena suaranya bahasa Inggris, jadi nanti bentrok. Suara bahasa Inggris dengan Lause bentrok. Jadi Lause matiin suaranya, sehingga Lause bisa ceritain dalam bahasa Indonesia. Darah-darah ini dioleskan dan dipercikan ke dalam untuk alat-alat tersebut untuk menguduskan. Nah, ini kambing kambing hitam yang dimana mendapat transfer dari Harun atas dosa bangsa Israel. Jadi dengan upacara tersebut, kambing hitam ini menanggung dosa seluruh bangsa Israel. Kemudian dibawa keluar untuk dilepaskan di padang gurun. Kemudian setelah melepaskan kambing, orang yang membawanya harus membasuh diri dan juga melanjutkan dengan korban bakaran, di mana daging hewan yang tadi dikorbankan dibakar. Inilah perayaan pendamaian yang dilakukan imam besar 1 tahun sekali kepada seluruh bangsa Israel secara turun-temurun dan harus dilakukan mereka generasi demi generasi. Lause tadi yang darahnya ditaruh di tempat yang tadi itu bisa hilang nggak? Darahnya paling jadi kering dan meninggalkan bercak-bercak, Lause rasa sih. Jadi itu peralatan-peralatan pasti ada bercak-bercak darahnya. Atau dinyerap ya? Udah kering kayak udah dinyerap. Itu kan dilapis emas. Mungkin nggak nyerap kali, mungkin jadi kering dan mungkin ada kayak bercak-bercak sih. Jadi rasanya nggak mulus, jadi setelah dipakai bertahun-bertahun akan ada bercak-bercak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya dan ketetapan Tuhan sudah mereka jalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, Lause akan sharing lagi lebih lanjut. Ini ada chat, ada yang nanya apa ya? Udah tadi ya, udah. Oke.
Nah, bangsa Israel terus merayakan Hari Raya Pendamaian itu setiap tahunnya. Ini adalah Bait Allah di zaman Yesus. Jadi setelah dari kemah suci, setelah mereka di padang gurun itu, mereka melanjutkan Hari Raya Pendamaian itu di Bait Allah. Salomo membangun Bait Allah. Kemudian setelah hancur, Herodes membangun Bait Allah untuk bangsa Israel. Jadi di zaman Tuhan Yesus inilah Bait Allah yang Tuhan Yesus kunjungi. Tetapi Bait Allah di zaman Tuhan Yesus ini yang dibangun oleh Herodes ini juga hancur. Jadi setelah hancur, bangsa Israel, orang-orang Israel tidak bisa lagi merayakan Hari Raya Pendamaian itu di Bait Allah karena sudah hancur oleh penjajahan Romawi. Tetapi mereka terus merayakannya setiap tahun dengan prinsip yang sama. Namun bedanya dengan tidak membawa hewan-hewan itu lagi. Mereka merayakannya di sinagoga atau merayakannya di tembok bekas Bait Allah. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka bersedekah. Dari tua sampai muda, mereka merayakan ini. Di Israel ini adalah nama perayaan Hari Raya Yom Kippur. Jadi kalau kalian mendengarnya, ini adalah Hari Raya Pendamaian yang mereka peringati turun-temurun 1 tahun sekali mengacu kepada Hari Raya Pendamaian di zaman Musa tersebut. Nah, kenapa kita tidak merayakannya, Lause? Ada yang tahu adik-adik kenapa kita tidak merayakan Hari Raya Pendamaian ini lagi? Kenapa hanya orang Israel merayakannya? Ada yang tahu? Kira-kira tebak-tebak? Ada yang mau tebak? Kenapa kita tidak merayakannya lagi, Hari Raya Pendamaian? Karena Yesus sudah mengangkat dosa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Karena Yesus sudah mati di kayu. Mantap. Wah, Lause bersyukur kepada Tuhan, kalian sudah mengerti ya. Yang belum tahu, sekarang jadi tahu. Bahwa Tuhan Yesus ini sudah mati bagi kita. Tadi di depan Lause sudah ceritakan bahwa apa yang Allah instruksikan kepada bangsa Israel dulu itu adalah gambaran, bayang-bayang yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau tempo hari Lause sudah menceritakan mengenai imam besar. Nah, imam besar itu, jabatan imam besar itu diambil oleh Yesus yang menjadi imam kita, pengantara kita kepada Tuhan. Nah, pada hari ini gambaran korban itu juga diambil oleh Yesus Kristus. Bila pertama Harun harus mengorbankan lembu untuk menyucikan dirinya sendiri, lalu kemudian mengambil domba untuk korban bakaran, lalu kemudian mengambil kambing yang satu diundi untuk dikorbankan penghapus dosa bangsa Israel. Itu semua diambil oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah seperti kambing yang dikorbankan untuk menghapus dosa Israel, seperti lembu yang dikorbankan untuk menghapus dosa Harun. Jadi Yesus Kristus sudah mengambil peran sebagai korban penghapus dosa. Dan juga Yesus Kristus mengambil peran sebagai kambing hitam yang dilepaskan di padang gurun. Dosa-dosa kita yang berdosa ditumpahkan ke diri Yesus Kristus. Jadi dia mengambil semuanya. Korban penghapus dosa dan menanggung dosa-dosa kita. Semuanya diambil dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita sekarang tidak lagi merayakan Hari Raya Pendamaian. Karena Yesus Kristus sudah melakukan ini semua bagi kita dan sudah mendamaikan kita kepada Allah Bapa di surga. Satu kali untuk selamanya. Bila Harun harus mengadakan itu setiap tahun 1 kali,
Dia tahun depan lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi untuk menghapus dosa-dosa setiap tahun. Yesus Kristus cukup melakukan satu kali 2000 tahun yang lalu untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi pengorbanannya adalah sempurna. Tidak perlu diulang setiap tahun. Karena sempurna. Inilah yang Yesus katakan di kayu salib. Boleh satu anak bacakan yang ayat pertama ini? Saya Lausha. Boleh, silakan Darren. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes Ya. 19 ayat 30. Terima kasih, Darren. Yesus berkata sudah selesai, menunjukkan pengorbanannya sudah selesai dan sempurna. Mendamaikan kita yang berdosa kepada Allah Bapa dan tidak perlu diulang setiap tahun. Lalu yang kedua tadi Raylin boleh. Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Ya, terima kasih Raylin. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib terjadi peristiwa alam yaitu gempa bumi dan takbir bait suci yang di dalam sini di Ruang Maha Kudus ini terbelah dua dari atas sampai bawah, menandakan kalau terbelah robeknya dari atas ke bawah itu menandakan Allah yang merobek dari atas ke bawah. Jadi bukan robeknya dari bawah ke atas, tapi dari atas robek ke bawah. Allah yang merobek ini untuk tidak ada lagi batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus, sehingga manusia yang ingin menghampiri Allah langsung bisa masuk ke ruang maha kudus ini karena Yesus Kristus, apa yang sudah Yesus Kristus perbuat di kayu salib, sehingga manusia didamaikan dan bisa menuju masuk ke ruang maha kudus di mana Allah bersemayam. Oke, itu juga yang membuat kita untuk bisa beribadah bersama-sama di hari Minggu, karena kita di hari Minggu setiap hari merayakan pendamaian yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Jadi setiap minggu kita merayakan pendamaian yang sempurna. Terlebih dari itu, kita juga merayakan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit di hari Minggu, dan murid-murid merayakannya, dan kita pun sampai sekarang merayakan kebangkitan Kristus. Di hari Minggu kita berdoa, mendengarkan firman, kita memberikan persembahan, kita pun mengadakan perjamuan kudus, menerima berkat, baptisan, dan lain-lain. Ini semua bisa kita lakukan karena pendamaian yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Oke, sampai sini Lause harap adik-adik sudah mengerti ya. Hari ini kita belajar mengenai pendamaian. Oke, apakah ada pertanyaan? Enggak, sudah jelas semua ya. Ya, sekarang kita mau masuk ke kuis. Lause akan bagi dua ya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Cara mainnya adalah sebagai berikut. Jadi setiap kelompok akan memberikan lause satu huruf dari A sampai Z. Misalnya huruf U atau huruf A atau huruf M. Jadi setiap kelompok laki-laki dan perempuan bergiliran akan memberikan lause satu huruf, kemudian lause akan input. Setelah lause input, kalian bisa mencoba menebak kira-kira ini bunyinya apa. Ini lause ambil dari ayat Alkitab yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tetapi jangan asal menebak, karena setiap tim hanya mendapatkan 3 kali kesempatan. Kalau 3 kali tebak salah, ya sudah, berarti sudah tidak bisa menebak lagi.
Oke, untuk awalnya tim tim perempuan dulu dah boleh ya. Oh ya, yang mau memberikan yang mau memberikan A sampai Z ini harus raise hand dulu ya. Dan Lausa harap semuanya bisa bergantian. Jadi jangan hanya beberapa orang yang main, tetapi boleh banyak orang yang main. Raise hand dulu, baru kasih tahu Lausa mau huruf apa. Oke, tim perempuan dulu. Greta sudah angkat tangan. Greta boleh info mau huruf apa? Kak. 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 Ya, Kak. Oke, Kak sudah terbuka. Mungkin belum bisa nebak ya. Lalu lanjut ke tim laki-laki. Silakan perwakilan dari laki-laki tebak huruf. Raise hand dulu. Darren, boleh kasih A. Oke, mungkin belum bisa menebak. Lalu berikan ke kelompok perempuan yang angkat tangan. Raylin, boleh Raylin kasih huruf? I. Mungkin belum bisa juga ya. Lalu yang kelompok laki-laki tadi ada Nelson. Nelson boleh kasih huruf? Harusnya ini Ivanka udah bisa tebak ke bagian pertama. Oh, tebaknya harus semuanya. Tebaknya harus semuanya ya. Nelson kasih huruf. Nelson boleh kasih huruf A sampai Z. Mungkin kamu masih mute kali ya. Nelson nggak dengar. Halo? Ya, Halo? ya. M. M mama ya. M. Oke, mungkin masih belum ya. Kalau tebak semua harus semuanya. Mungkin tim perempuan. Yang lainnya siapa lagi? Ivina Juaneta, silakan. T. Apa? T. T, Tango. T. Oke, mungkin masih belum ya. Kelompok laki-laki silakan. Raise hand. Ada Hendru, silakan Hendru. B. B, bravo, B. Oke, kelompok perempuan. Ada Ivanka ya, silakan Ivanka. Oh Ya. ada. Iya, yang ada tanda di atas. Ya, harusnya nggak ada tandanya. Oh, oke. Nah, sekarang udah mulai kebuka semua. Apakah ada yang mau menebak? Tapi menebaknya harus semuanya ya. Ingat, hanya ada 3 kali kesempatan. Kalau nggak yakin, jangan nebak dulu. Lalu laki-laki ada Juan. Silakan Juan. Bukan. Saya mau itu huruf Ya, huruf apa? tadi. A sampai Z pilih. Y. Y. Ini ya Y ya? Y. Iya. Oke. Adakah kelompok laki-laki ingin menebak? Belum ada? Mungkin kita kembali ke kelompok perempuan. Kasih huruf A sampai Z. Yang lain? Yang ingin berpartisipasi? Kelompok perempuan. Ada Ararat Kristabel, silahkan. Hah? R. N, nasi. N, oke. Kelompok perempuan, apakah ada yang menebak? Sudah keluar nih. Kita, titik, amanya, titik. Belum ada. Lalu kembali ke tim laki-laki. Silakan tim laki-laki. Yang lain yang mau ikut berpartisipasi, angkat raise hand. Tim laki-laki. Nggak ada yang raise hand lagi ya? Kalau gitu kembali ke Darren. Darren, silakan. E. Oke, apakah tim laki-laki ada yang mau tebak?
ayat berikut ini? Bila belum, kembali ke perempuan. Syane, silakan Syane. A sampai Z. Syane, silakan A sampai Z. Kamu masih mute. Oke, kita kembali ke Raylin. Silakan Raylin A sampai Z. B. Ini B udah. P. Aku bilang P. P, Papa, P. Oke. Ada yang mau nebak? Kita titik. Kalau ada yang mau nebak, langsung aja. Langsung aku mau nebak gitu ya. Saya tahu Lausha. Woi, beneran ya? Hayran ya? Kita tekad. Kayaknya pakai tekad deh di habis kita. Salah. Ya, kelompok laki-laki sudah salah satu kali. Ini bukan tekad. Tadi perempuan ya, sekarang laki-laki. Mungkin Hayan boleh tebak. Boleh kasih huruf A sampai Z Hayan. Mau apa? Mau apa Hayan? Theo deh, Theo mau apa? A sampai Z. Theo, A sampai Z. Saya mau. Ya. Habis kita tetap bukan. Enggak. Ini pilih dari A sampai Z. Mau huruf apa dulu? G. 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 Oke, G nggak ada yang keluar. Greta mau coba Benar. Ini dulu, pilih dulu dari A sampai Z. Pilih dulu A sampai Z. Hah? L. Oke, kita telah titik-titik kali lama-lamanya titik-titik. Belum ya, Kak? Aku mau jawab. Nanti, tadi Greta mau beneran mau jawab? Apa enggak dulu? Enggak dulu. Enggak dulu. Kalau yang perempuan enggak dulu, lalu yang laki-laki. Yang laki-laki A sampai Z. Aku Lausha. Mungkin siapa ya? Nanti jawab A sampai Z dulu. Nelson boleh A sampai Z, pilih mana? S. Hah? S. S, oke. Nah, apakah kelompok laki-laki mau jawab? Tadi Deren mau jawab ya? Mau tebak? Enggak. Tadi udah. Sekarang Tadi aku mau ya. Enggak, tadi udah pilih huruf S, lalu sekarang apakah mau nebak? Mau nebak katanya? Tidak. Oke. Tidak tebak. Poinnya habis. Perempuan, Valencia, silakan. A sampai Z, Valencia. R. R. Oke, R. Nah, Chris. Enggak, aku mau jawab. Oke, dari tim perempuan akan dicoba jawab pertama kali oleh Raylin. Silakan Raylin. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Wih, benar sekali ya. Coba kita pilih U. ya, udah dijawab oleh Raylin, benar sekali ya. Kita buka semuanya. Apakah cocok? Lausha lebih gampangnya kita pilih vokal dulu paling muncul. Ya, oke, kita telah dikuduskan satu kali. Sama juga jika pilih vokal harus pilih yang A dan E karena A dan E itu yang paling banyak Betul. dipakai. Pilih vokal dulu. Yuk adik-adik, ini ayat hafalan kita. Dihafalkan bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kita telah lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke. Berarti kita ada waktu untuk masuk break room, di mana satu room, satu lause dengan 5 anak. Kita akan menghafalkan ayat hafalan ini. Kemudian lause-lause akan mendoakan untuk anak-anak. Lause kasih waktu 1 menit kali ya.
kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini, di mana kita sudah didamaikan dari dosa kita oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia adalah pendamaian kita yang sempurna. Karena untuk satu kali saja, dosa kita sudah diampuni dan dikuduskan selama-lamanya. Tidak perlu diulang tahun depan, tahun depan, tahun depan. Saya sudah hafal, Ustaz. Oke. Oh ya, ini ada di Ibrani 10 ayat 10 ya. Jadi kalau kalian nanti mau ini ayatnya lengkapnya di Ibrani 10 ayat 10. Oke, Lause, kita akan masuk dalam break room. Silakan Lause. Selesai ayat hafalan kita. Senang kita bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu satu sama lain, dan saling mendoakan. Begitu aja dari Lause. Apakah ada Lause lain yang ingin memberikan tambahan pengumuman? Kalau tidak ada, kita akan ketemu lagi tahun depan. Selamat Natal, tahun baru. Hati-hati kalau kalian berpergian, tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga mempergunakan waktu libur ini dengan baik. Ya, kalian bisa kalau ada buku-buku yang baik kalian bisa baca, dan juga untuk mungkin kalian bisa mencicil pelajaran untuk tahun depan. Atau ada buku kisah-kisah Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kalian juga bisa baca. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Minta Lause Olivia tutup dalam doa. Oke, yuk kita masuk dalam doa semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan dan persembahan tubuh Yesus Kristus, sehingga kami semua dapat dikuduskan dan diterima dan didamaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat Natal, selamat tahun baru. Bye. Tahun depan 2022. Bye. Selamat hari Minggu. Bye. Selamat Natal. Selamat Natal. Bye Jillian, bye Martin. Oke, Lause. Oke, boleh stop recording Lause itu kali ya.